disampaikan tadi Mas ini sangat prokes sekali ya tadi. Ya. Jadi kronologis sedikit mungkin dari almarhum proses beliau sakit dibawa ke ICU sampai akhirnya semalam mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat ya. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru untuk selesai acara yang terakhir kalau nggak salah itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya. Jadi yang lain itu sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, kena asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu, cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak. Kalau boleh tahu kena COVID-nya dari kapan? Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya. Dia kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Tapi mohon maaf Mas, ketika almarhum pergi, apakah memang sudah negatif atau seperti apa? Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi Purwokerto. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa Mas? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator itu sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ketika di rumah ada sebelum dibawa ke rumah sakit dan sempat ngeluhnya apa sih? Mungkin ada atau ya kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu ya. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Dedi, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Dedi ke almarhum ketika mungkin di ruang, apa memang nggak bisa ketemu atau sama sekali? Ya, gimana Mas? Karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator gitu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp ya, ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres.